Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Sebetulnya pengen ngobrol dengan Pak Teguh sudah lama ya. Tapi alhamdulillah baru kali ini kita bisa bertemu Pak Teguh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Bu Rini. Ini tadi ya ada sedikit permasalahan ini. Mungkin nantinya Bu Rini bisa ngasih solusi pada saya untuk nanti ke depannya lebih baik lagi, Bu Rini. Ini kan Bu Rini memang tukang kasih solusi gitu. Jadi mau cerita-cerita, curhat sama Bu Rini. Baik Pak, saya mengerti. Memang saya perhatikan akhir-akhir ini Pak Teguh agak pendiam ya. Biasanya kan ceria ya Pak. Guyon sama teman-teman di kantor. Pendiam, ada apa? Ada apa? Ini sebetulnya Pak. Sebetulnya ini agak sedikit ada masalah, Bu ya. Nah, memang saya akhir-akhir ini mencoba untuk berusaha untuk lebih baik lagi, karena memang di dalam kelas saya, Bu, tentang peserta didik yang ada di kelas saya akhir-akhir ini itu minat untuk belajar mereka itu semakin menurun, Ibu. Akhirnya itu untuk nilai ulangan harian mereka itu kebanyakan mungkin bisa hampir 80%, Bu Rini. Itu di bawah KKTP. Dan ini mungkin menjadi beban saya sebagai seorang guru apabila kita mengajar dalam kelas dan apabila memang ulangan harian nilai-nilai anak didik peserta didik kita itu di bawah KKTP, itu menjadi seperti saya merasa bersalah. Apakah ada kekurangan dalam diri saya dalam mengajar anak-anak didik saya, begitu, Ibu? Oke. Iya, saya paham Pak. Memang guru itu kan memang tujuannya itu untuk mendidik nggih. Paling tidak memang kita berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak itu bisa paham dengan materi yang kita ajarkan, bisa mengerti dan bisa menerapkannya dalam tugas yang kita berikan nggih. Saya paham, Pak. Yang saya tangkap dari permasalahan Pak Teguh yaitu anak-anak itu terkesan kurang berminat ya dalam pelajaran, akibatnya nilai ulangan harian mereka kebanyakan di bawah KKTP begitu. Begitu ya, Pak? Ya, Bu. Kira-kira Pak Teguh, apakah Pak Teguh punya keinginan nih? Bagaimana sebetulnya keinginan Pak Teguh terhadap anak-anak itu di kelas? Ya, keinginannya itu ya memang setiap kali saya melakukan kegiatan ulangan, itu anak-anak sesuai ekspektasi saya sebagai seorang guru, ya memang Nggih. harus memiliki atau nilainya itu harus minimal KKTP lah gitu. Tetapi ya apa boleh dibuat, memang seperti itu kejadiannya. Dan memang saya eh, ini akhir-akhir ini menyendiri, melamun, introspeksi diri, apakah ada yang salah dengan cara mengajar saya, apakah ada kekurangan dalam mengajar saya di kelas, sehingga setiap kali saya melakukan pembelajaran anak-anak tidak semangat, malah kadang ada yang bermain sendiri dengan temannya, dan itu memang menjadi PR saya sendiri sebagai seorang guru, Ibu. Nggih. Sebetulnya sih permasalahan yang dihadapi Pak Teguh itu banyak ya yang mengalami, ya teman-teman yang lain juga banyak Pak yang komplain, kenapa kok anak-anak sekarang kok ya, sepertinya kok kurang tertarik ya dengan pelajaran gitu kan. Terus mereka juga agak mengeluh, apa ya, permasalahan yang terjadi pada anak-anak atau memang dari diri gurunya yang kurang atau ada yang, apa ya, atau ada yang kurang dari kami sebagai Bapak Ibu guru, mereka juga mengeluhkan seperti itu, Pak. Jadi tidak hanya Pak Teguh, jangan khawatir, Pak. Kira-kira Pak Teguh, untuk mengatasi Hmm. permasalahan yang Pak Teguh alami terhadap anak-anak,
apakah ada rencana yang ingin dilakukan Pak Teguh? Ya, nah setelah saya introspeksi diri Bu Rini, saya Ya, juga melakukan refleksi, kenapa kok mhm. anak-anak seperti itu, akhirnya timbul-timbul apa itu namanya ide mungkin ya Iya, iya, heeh. untuk anak itu supaya nantinya lebih aktif dalam kegiatan di kelas. Terus nantinya kalau mungkin anak-anak semangat, aktif dalam kelas, akhirnya akan eh, ber Bisa mendapat nilai yang bagus, kira ini Pak? ya, Heeh. ya. Kira-kira Itu rencananya mungkin apa Pak, kalau boleh tahu? yang pertama itu memang saya harus membuat model pembelajaran yang memang menyenangkan bagi mereka. Nggih, Contohnya betul Pak. mungkin memang saat ini kan era digitalisasi ya Bu Rini ya. Nggih Pak, Itu leres. mungkin kita bisa menggunakan media-media pembelajaran dengan digitalisasi misalnya dengan apa itu namanya media Canva atau mungkin dengan Quizzes atau lain Iya, sebagainya. bagus. Dan itu pernah saya coba, Bu. Nggih, Memang anak itu sangat antusias sekali. Tetapi iya, mungkin karena eh, dengan kesibukan saya sendiri, ya, iya, untuk media maupun metode memfokuskan, pembelajaran seperti itu tidak bisa berlangsung setiap hari karena memang kita harus menyiapkan RPP maupun modul ajar, terus kita nggih, menyiapkan media-media yang mungkin membutuhkan waktu dan mungkin itu yang agak apa itu namanya agak agak susah ya Pak? merepotkan lah. Nggih, Tidak ada waktu repot, susah, untuk agak nggih, susah setiap hari untuk apa menyiapkan seperti itu menyiapkan, gitu. nggih. Iya Pak, paham. Memang selain mengajar di sekolah, kita juga punya kesibukan ya Pak, kesibukan di rumah, mungkin Gitu. atau juga ada masih kecil-kecil ya, butuh perhatian. Kira-kira mungkin Pak Teguh, bisa meluangkan waktu itu gimana, supaya ini Pak, eee, persiapan untuk media itu tetap ada, begitu. Kira-kira Pak Teguh ada waktu nggak ya? Nggih. Atau keinginan untuk mempersiapkan media pembelajaran supaya anak-anak itu tetap antusias dalam belajar di kelas? Ya, mungkin kalau waktu memang ya kalau di sekolahan Bu ya, mungkin kalau di Nggih, rumah memang terkendala dengan anak-anak karena itu di rumah itu ada dua anak kecil mungkin yang sering sering kita lagi buka laptop aja mereka sering nggih, sering ikut main gitu nggih. Dan mungkin bisa nggih, kalau mungkin pas jam kosong Bu ya, mungkin di kelas saya itu pas diisi oleh guru mapel, mungkin saya bisa mulai membuat media ataupun modul ajar yang memang nantinya bisa membuat pembelajaran berdiferensiasi atau jadi mungkin lebih nantinya nggih, menyenangkan anak. Atau mungkin nanti setelah anak-anak pulang itu kan di SD jam 12 lebih 10 menit Ibu. Sedangkan untuk nggih, tenaga pendidiknya, gurunya itu pulang jam 2. Mungkin setelah itu kita masih punya waktu kurang lebih 2 jam lah nantinya untuk bisa mempersiapkan diri untuk melakukan pembelajaran di keesokan harinya itu. mhm. Iya Pak, saya setuju sekali dengan rencana yang ingin Pak Teguh lakukan ya. Eee, Semoga sukses Pak Teguh ya, tetap Iya, semangat, bagaimanapun juga memang tugas kita itu ya mendidik anak-anak gitu ya Pak. Saya antusias sekali dengan, rencana dari Pak Teguh, semoga sukses. Kira-kira Pak Teguh ingin mulai mempersiapkannya kapan ini? ya kalau bisa mungkin secepatnya Bu ya, karena ini memang sudah untuk semester
pertama ini kan sudah berjalan Iya, kurang lebih hampir 3 bulan, gitu. 3 Mungkin bulan. nanti mulai besok bisa langsung mempersiapkan diri untuk nanti anak-anak supaya lebih semangat lagi untuk belajar Iya, dan nantinya semoga apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan di akhir iya, semester nantinya ataupun di akhir mata pelajaran atau bab ataupun pada waktu nilai ulangan harian nilainya bisa sesuai apa yang saya inginkan seperti itu Ibu. oke. Semoga sukses Pak Teguh dengan rencananya. Amin, terima Tetap kasih Ibu. semangat dan tetap ceria Pak Teguh ya. Kita semua sama Ya, Pak. Iya. Terima kasih Pak Teguh. terima kasih. Saya juga berterima kasih sama Bu Rini atas Ya, saran-sarannya. Luar biasa. Terima kasih. Semoga ide panjenengan ini juga bermanfaat buat guru-guru yang ada di Indonesia tentunya. Bu Rini, terima kasih. semoga sukses Pak. Ye, sama-sama Bu Rini, terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Teguh. Ya, Bu.